Halo semua, selamat datang di podcast Harmoni JKN. Kembali lagi dengan saya Wisnu, di sini sebagai host yang akan memberikan sedikit pertanyaan seputar program JKN. Di sini ada narasumber kita, ada Mas siapa Mas? Boleh kenalin diri dulu? Saya Mas Gede. Mas Gede dan Mbak. Halo, saya Weni. Sama Mbak Weni. Jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan seputar program JKN ya, Mbak, sama Mas. Di sini yang pertama, karena tema kita berkaitan dengan BPJS Online, apa yang dimaksud dengan BPJS Online? Mungkin Mas Gede bisa menjabarkan dulu. Jadi untuk sekilasnya, jadi untuk BPJS Online sendiri itu konsepnya ya di mana bahwa kegiatannya dibentuk dalam suatu forum tertentu yang dimana targetnya ini bagi peserta-peserta yang dirasa memang kesulitan untuk mengakses layanan kami secara langsung. Jadi konsepnya yang dari BPJS Online ini dinaungi dalam suatu lokasi yang dimana di lokasi tersebut mungkin nanti akan dibawahi oleh perangkat desa maupun kader dan lain sebagainya, yang dimana nanti dia menjadi PIC untuk menghubungkan antara kami dengan mereka, sehingga untuk layanan dari BPJS Online ini bisa mencakup untuk masyarakat yang susah mengunjungi kantor kami seperti itu. Berkaitan dengan BPJS Online, itu sejarahnya seperti apa? Kalau boleh diceritakan dulu, Mbak atau Mas, boleh silahkan. Baik, jadi untuk kegiatan BPJS Online ini sebenarnya digagas karena ada letak geografis dari wilayah Indonesia itu yang sulit dijangkau oleh kegiatan BPJS keliling. Nah, karena itu untuk sasaran awalnya itu untuk daerah-daerah yang terpencil atau pelosok yang sulit diakses, atau kemudian dari warganya itu juga sulit untuk ke BPJS kesehatan terdekat dan lain sebagainya. Nah, karena itu dibentuklah kegiatan BPJS Online ini, program BPJS Online ini yang diluncurkan serentak seluruh Indonesia itu per 1 April tahun 2024. Begitu. Ternyata baru-baru ya, Mbak ya? Betul, di tahun ini. Kemudian sampai saat ini itu masih berjalan, dan untuk saat ini tidak hanya terbatas untuk daerah pelosok saja, tapi sudah merambah luaskan ke instansi-instansi, baik itu pemerintahan, tidak hanya di pelosok saja. Oke. Terus mungkin pastinya kan memiliki beberapa kesan-kesan ini, khususnya bagi masyarakat kita yang jauh di sana. Mungkin ada kesan-kesan yang membekas dari Mas Dede atau Mbaknya untuk peserta-peserta yang dengan adanya BPJS Online ini mungkin sangat bermanfaat atau bagaimana gitu. Iya. Dengan adanya literasi digital kita di masyarakat memang cenderung meningkat ya dari tahun ke tahun, yang dimana mereka sangat antusias dengan adanya kegiatan interaksi kami antara peserta secara online seperti itu. Dan justru ini jauh lebih mencakup ke masyarakat yang terpencil seperti yang Mbak Weni sampaikan, bahwa mereka sangat bersyukur sekali, sangat berapresiasi dengan adanya kegiatan program seperti ini. Jadi sehingga peserta yang awalnya tidak sempat berbulan-bulan untuk mengurus BPJS Kesehatan itu bisa dihubungkan dengan kami secara online seperti itu. Iya. Jadi gimana Mbak Weni sejauh ini? Ya, jadi untuk masyarakat yang kami layani itu mungkin sangat terbantu sekali, merasa sangat apresiasi sekali terhadap program BPJS Online ini, terutama untuk masyarakat yang pernah saya layani, itu yang ada di pelosok, salah satunya yang ada di KLU, mungkin yang jauh dari kantor BPJS Kesehatan yang di KLU, kemudian yang sudah lansia. Jadi dengan kegiatan atau program BPJS Online ini, mereka hanya datang ke rumah kadusnya untuk mendapatkan pelayanan begitu. Nah, kalaupun misalkan ada yang pernah saya temui
bagi peserta yang sulit untuk bahasa Indonesia, mungkin gitu kan, untuk dari kendala kami mungkin nggak bisa komunikasi dengan peserta karena kesulitan bahasa, langsung bisa dibantu oleh Kadus sebagai PIC-nya di sana. Nah, khususnya untuk Mbak Weni mungkin ya, karena banyak sekali yang di luar sana masyarakat belum mengetahui bedanya BPJS online dan Pandawa ataupun mobil JKN itu apa sih Mbak bedanya? Nah, kalau untuk BPJS online ini itu merupakan kanal layanan itu berbasis aplikasi Zoom. Oh. Jadi melalui aplikasi kita tetap tatap muka dengan peserta. Nanti kita proses untuk permintaan datanya, kontak dengan ini, tapi menggunakan aplikasi dengan media Zoom. Nah, tapi kalau untuk Pandawa itu hanya kanal layanan tatap muka yang menggunakan media WhatsApp. Jadi tidak ada tatap muka antara peserta dengan frontlinernya langsung atau petugas yang melakukan pemrosesan data. Nah, kemudian untuk mobile JKN sendiri itu adalah layanan mandiri dari peserta, di mana menggunakan aplikasi yang ada di handphone masing-masing, melakukan perubahan data atau pengecekan data secara mandiri melalui fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Gitu. Oh, oke. Mungkin untuk BPJS online itu sendiri berarti ada koordinasi antara pihak dari BPJS ke beberapa instansi atau bagaimana, Mbak? Betul. Biasanya di awal untuk kegiatan BPJS online ini itu ada PKS atau kerjasama dengan instansi atau desa tertentu untuk bisa dilakukan kapan gitu kan, untuk kemudian PIC-nya siapa. Nanti semisal itu dilakukan di suatu desa, jadi nanti dari perangkat desa yang akan mengumpulkan masyarakatnya berkumpul mungkin lebih dekat di sana untuk satu media Zoom bergilir untuk kita proses untuk permintaan data dari masing-masing peserta atau masyarakat di sana begitu. Nah, untuk saat ini BPJS online itu juga selain di desa juga kami meluaskan ke instansi-instansi yang bersedia, misalkan instansi pemerintahan. Atau bahkan juga kami kerjasama dengan puskesmas. Untuk siapa tahu pada saat pelayanan ada pasien yang membutuhkan untuk pelayanan administrasi di sana. Wah, gitu. Gitu teman-teman. Berarti khususnya mungkin untuk daerah-daerah yang terpencil, Mbak ya, yang membutuhkan akses khusus terhadap penggunaan Zoom, apalagi kan sekarang dengan mungkin akses yang cukup jauh, jadinya kita bisa langsung berkoordinasi sama pihak desanya. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya, untuk waktunya sendiri dimulai dari jam berapa biasanya, Mbak? Nah, untuk waktu kegiatan BPJS online itu biasanya sih kami di pagi hari sesuai dengan kesepakatan dengan PIC masing-masing. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika semisal ada dari PIC ada permintaan untuk dilakukan siang atau sore hari, di hari kerja dan di jam layanan atau di antara jam 8 atau sampai jam 5 kami masih bisa sesuaikan untuk jadwalnya begitu. Mungkin Mas sama Mbak bisa memberikan pesan ke masyarakat kita yang ada di pedesaan ataupun di beberapa daerah yang ada di NTB ini. Untuk dari masyarakat itu sendiri, bahwa mungkin sekiranya jika membutuhkan pelayanan kami secara online, itu mungkin nanti bisa dilakukan proses koordinasi mungkin antar tingkat kecil dulu dari kepala lingkungan, kelurahan maupun desa. Nanti ketika ada kerjasama antara masyarakat dan desa di sini, nanti kami akan menerima baik itu undangan dari desa, sehingga masyarakat yang bisa memerlukan pelayanan administrasi bisa kita laksanakan seperti itu. Dari Mbak mungkin bisa? Nah, untuk saya sebenarnya sudah dijelaskan secara keseluruhan oleh Mas Dede, tapi saya ingin menekankan untuk kegiatan BPJS online ini bagi masyarakat jangan sungkan-sungkan untuk datang.
karena kami siap untuk memberikan pelayanan. Di luar administrasi juga ada pemberian informasi mungkin yang ada perlu ditanyakan oleh masyarakat atau ada pengaduan, kami siap untuk melakukan membantu. Kami sebagai frontliner dari kegiatan BPJS online itu siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Mas dan Mbak ya, Mbak Weni dan Mas Dede, mungkin dengan digitalisasi sekarang yang kian berkembang, apa sih harapannya Mbak untuk kedepannya? Karena mungkin tidak hanya dari BPJS online ini kita bisa mengembangkan sayap kita BPJS, khususnya untuk pelayanan BPJS. Harapannya Mas dengan digitalisasi yang akan terus ditingkatkan, apa Mas kira-kira? Dan Mbak? Mungkin dari saya dulu ya. Jadi untuk harapan saya untuk yang BPJS Kesehatan Online ini nanti ke depannya tidak hanya dari aspek administrasi yang dominan di kami untuk penyelesaiannya, tapi kita bisa menyelesaikan pengaduan sama keluhan yang berada di masyarakat, khususnya mungkin bisa yang awalnya kelompok dalam bentuk di desa, mungkin bisa kita sampaikan secara konferensi melalui rumah sakit, puskesmas itu, sehingga peserta yang mengalami keluhan atau kendala bisa kita sampaikan secara langsung seperti itu, sehingga kan ada komunikasi antara kami sama PIC-nya seperti itu. Bagaimana Mbak Weni? Kalau dari saya sih harapannya untuk BPJS online yang sedang berjalan sampai saat ini itu kan terbatas, mungkin ada plus minusnya. Nah, di sini yang saya lihat untuk kegiatannya itu mungkin terbatas dari segi waktu ya. Dari PIC yang menyediakan mungkin jaringan di pelosok tersebut, kemudian aplikasi Zoom untuk bisa menghubungkan dengan petugas di BPJS Kesehatan. Nah, harapan saya ke depan mungkin bisa untuk masyarakat itu tidak terbatas oleh waktu untuk mengakses ini, seperti semisal Pandawa yang bisa diakses selama 24 jam gitu. Nah, mungkin memang tidak 24 jam, tapi di hari kerja kapanpun misalkan masyarakat di pelosok tersebut membutuhkan, itu langsung bisa mengakses, mungkin yang bisa di satu titik tertentu yang paling dekat dengan wilayah dari masyarakat tersebut gitu. Jadi begitu Sobat CKN semua, bahwa tidak hanya terpaku dengan BPJS online, bahwa di BPJS sendiri juga banyak kanal layanan lainnya seperti misalkan Pandawa lewat WhatsApp, dan ada mobile JKN juga yang bisa diakses langsung lewat telepon kalian masing-masing seperti itu. Terima kasih banyak Mas Dede dan Mbak Weni. Ini sangat bermanfaat sekali podcast kita pada sore hari ini, dan semoga banyak masyarakat di luar sana yang lebih memahami lagi bahwa penggunaan kanal layanan kita itu sangat bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya nanti, seperti itu. Oke, terima kasih banyak saya ucapin ya Mbak Dede, Mbak Weni, dadah.